Oke, selanjutnya adalah one sample t-test. Tapi sebelum ke sana, saya mau mengenalkan sedikit mengenai statistik induktif. Statistik induktif itu berkaitan dengan statistik untuk pengambilan keputusan gitu. Jadi ada beberapa metode statistik yang digunakan untuk pengambilan keputusan, misalnya dengan pengujian beda rata-rata, pengujian asosiasi, uji korelasi contohnya, atau uji regresi gitu. Nah, uji-uji ini membutuhkan asumsi atau uji persyaratan analisis yang sebelumnya kita udah lakukan, seperti uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Kalau itu terpenuhi, maka bisa dilakukan uji-uji ini. Tapi jika itu tidak terpenuhi, maka lakukan uji statistik non-parametrik. Seperti apa? Misalnya dengan uji Wilkinson atau uji Whitney-Mann gitu. Ada macam-macam uji. Nanti kita akan lihat. Untuk one sample t-test, ini adalah salah satu uji beda rata-rata untuk satu sampel. Jadi one sample t-test dilakukan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki nilai yang sama atau tidak sama, lebih tinggi atau tidak lebih tinggi, lebih rendah atau tidak lebih rendah dari nilai yang sudah ditentukan gitu. Jadi dia punya nilai pembandingnya atau test value-nya. Pengujian dengan uji T itu biasanya digunakan untuk sampel yang di bawah 30. Nah, asumsinya adalah dia harus berdistribusi normal. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, maka lakukan uji statistik non-parametrik, misalnya dengan melakukan uji RANS namanya. Oke, sekarang kita lihat kasus 5 ya. Kasus 4. Kita ingin mengetahui apakah berat barang dari perusahaan MNO sudah sesuai dengan ukurannya, yakni 40 kg. Kita akan ambil data sampelnya 10 dengan alfa 0,05. Ini datanya. Kemudian kita lakukan ujinya, buka SPSS-nya. Masukin datanya. Buat dulu variabelnya deh. Apa namanya? Berat ya. Berat dari perusahaan MNO ya. Ada desimalnya. Ini kita paste datanya. Kemudian analyze, compare means, one sample t-test. Ininya dimasukin ke sini, test value-nya 40 sesuai dengan soalnya tadi. Oke. Ya, ini adalah datanya. Di save dulu. Kasih nama output apa ini? Uji one sample ya. Disesuaikan dengan tunjuknya ya. Save. Oke, yang kita gunakan itu yang ini, tabel yang ini. Dan ini sebenarnya juga enggak semuanya kita ambil. Saya copy. Oke, ini adalah tabelnya. Baik, ini adalah hasilnya. Hipotesisnya adalah ini. I1 sama dengan 40, H0, H1-nya Mi1 tidak sama dengan 40. Kriterianya adalah ini. Terima H0 jika signya lebih besar dari alfa per 2, karena dia two-tail ya, uji dua pihak. Kita bagi 2. Alfa per 2 itu berarti 0,05 dibagi 2. Jadi ini nilainya adalah 0,025. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pada tabel, diperoleh nilai signya sebesar 0,035. Ini lebih besar ya dibandingkan
0,025. Sehingga terima H0 tolak H1 gitu. Dapat disimpulkan bahwa berat barang perusahaan apa namanya ini perusahaannya, MNO, telah sesuai atau sama dengan 40.